Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a... Nasihat bijak dari Marc Marquez, pesan penting bagi Jorge Martin di tengah pandemi cedera. Ketika kabar tentang Jorge Martin yang kembali berlaga di MotoGP. Tepatnya dalam rangka Grand Prix Republik Ceko di Brno Publik Dunia, balap motor pun bersorak penuh harapan. Namun di balik sorakan itu, ada satu figur besar yang mengirimkan nasihat berharga, Marc Marquez. 8 kali juara dunia MotoGP dan rival sekaligus mentor tersohor. Banyak pembalap top dunia yang mengirim pesan dukungan kepada Martin selama masa sulitnya. Namun dari sekian banyak, kata Martin, pesan dari Marquez yang benar-benar menancap dalam hati. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Martin dalam sesi konferensi pers menjelang balapan MotoGP Ceko. Saya hanya berpikir apa yang terbaik untuk masa depan saya, ujar Martin tentang berbagai masukan yang ia terima, di mana rangkaian kata bijak dari Marquez disebut paling membekas. Nasihat Marquez bukan sekadar basa-basi. Berdasarkan pengalaman pribadinya, pebalap asal Spanyol ini pernah mengalami cedera humerus parah pada tahun 2020, yang membuatnya harus absen selama 265 hari. Di tahap ini, Marquez sempat mengambil keputusan gegabah untuk kembali balapan terlalu cepat. Jika didasari kesalahan, hasilnya justru memperparah luka dan memperpanjang masa pemulihan. Marquez mengaku, keputusan itu adalah pengalaman buruk yang kini membentuk filosofi balapnya. Dengarkan tubuhmu, hormati tubuhmu, kamu masih muda, kamu punya banyak balapan untuk dijalani. Nasihat Marquez yang ia sampaikan kepada Martin. Martin sendiri mengalami rentetan cedera sejak awal 2025. Mulai dari retak tangan dan kaki saat tes pramusim di Sepang pada 5 Februari, hingga patah tulang ganda di Qatar menjelang pembukaan musim. Totalnya, ada lebih dari 7 retakan yang harus dipulihkan oleh juara dunia 2024 tersebut. Dengan situasi seperti ini, dorongan agar sudah waktunya langkah mundur menjadi sangat relevan. Selain Marquez, Francesco Pecco Bagnaia juga menegaskan pentingnya kesabaran. Saya hanya ingin mengirimi dia pelukan, dan bilang sebagai teman, jangan terburu-buru kembali, katanya. Balapan di Brno bukan hanya momen comeback, tapi juga ujian ikatan jangka panjang Martin dengan Aprilia. Setelah insiden, Clauses, kontrak yang nyaris membuatnya pindah tim, kini semuanya diputuskan untuk melanjutkan hingga 2026. Dari sudut Marquez, langkah tersebut adalah yang paling bijak. Saya rasa itu keputusan paling masuk akal, karena sulit untuk menilai sebuah proyek sebelum benar-benar menjalankannya, ujar Marquez. Tak cuma menyambut kembalinya sesama pebalap, Marquez juga memuji kondisi fisik dan mental Martin. Ia meyakini, meski butuh waktu, performa Martin bakal kembali menggelegar di paruh kedua musim. Brno menjadi titik pertemuan dua legenda modern, Marquez dan Martin. Rider 93 menyampaikan bahwa itu bagus untuk balap, bagus untuk kejuaraan, bagus untuk Aprilia, dan terutama bagus untuk dia kembali di lintasan, tulis situs resmi MotoGP. Marc menegaskan kendati comeback, Martin akan cepat pulih dan menghasilkan kecepatan kompetitif. Sinyal positif lainnya datang tentang kondisi sirkuit Brno. Lintasan yang baru diaspal, dengan grip tinggi, cenderung membuat lap time turun 2 detik dibanding sebelumnya. Hal ini memberikan keuntungan ekstra kepada Martin untuk menemukan ritme cepat. Crash.net juga menyebutkan bahwa di mata Marquez, Martin akan cepat menemukan performa terbaiknya di paruh kedua musim. Secara spesifik, meski kecepatan awal mungkin agak tertatih, Anda tak pernah tahu dengan Martin, tuturnya, tapi saya yakin dia akan cepat. Dari rival yang semula saling jegal di lintasan, kini Marc dan Jorge tumbuh jadi sekutu saling menguatkan. Nasihat Marquez bukan sekadar kata-kata, melainkan manifestasi solidaritas profesional. Agar talenta muda seperti Martin tidak lagi mengulangi kesalahan yang membuat Marquez kehilangan waktu emasnya. Nasihat Marquez kepada Martin adalah simbol dari nilai manusiawi dalam dunia olahraga. Tanggung jawab pada tubuh sendiri, menghargai proses, dan keikhlasan untuk diingatkan meski dari rival. Kembalinya Jorge Martin di Brno bukan sekadar tanda dia fit kembali. Tapi juga awal babak penting untuk dirinya, Aprilia, dan seluruh belantara MotoGP. Yang dirajut dengan kesabaran, pengalaman, dan persaudaraan sejati. Sementara itu, Marc Marquez ramal Jorge Martin tampil cepat pada paruh kedua musim, tetapi
Pembalap Ducati, Marc Marquez yakin Jorge Martin akan tampil cepat pada paruh kedua musim ini, karena juara bertahan itu akan kembali berlaga pada MotoGP Ceko 2025. Pembalap pabrikan Aprilia itu telah absen karena cedera sejak upaya comeback yang gagal pada MotoGP Qatar awal musim ini. Saat itu, Martin mengalami kecelakaan di penghujung balapan Minggu saat hujan deras. Putaran Qatar itu adalah yang pertama bagi Jorge Martin bersama Aprilia setelah absen pada 3 Grand Prix pertama karena cedera lagi. Setelah tes privat di Misano pekan lalu, Martin telah pulih sepenuhnya untuk kembali beraksi di pada MotoGP 2025 yang merupakan putaran ke-12 dari 22 balapan yang telah dilalui. Aprilia telah menyebut kembalinya Martin sebagai pramusimnya karena ia memanfaatkan sirkuit Brno untuk kembali beraksi sebelum jeda musim panas. Oleh karena itu, ekspektasi Martin untuk meraih hasil yang signifikan sangatlah rendah meskipun pemimpin klasemen saat ini, Marc Marquez, yakin hal itu tidak akan lama. Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan, bagus untuk Aprilia, dan terutama bagus baginya untuk kembali ke trek, kata Marquez kepada MotoGP.com. Jadi, ya, tentu saja akan butuh waktu atau saya perkirakan akan butuh waktu. Kita tidak pernah tahu dengan Martin. Tetapi, dia akan cepat pada paruh kedua musim ini. Marquez mengantisipasi waktu putaran yang cepat saat kembalinya di sirkuit Brno. MotoGP belum pernah menggelar balapan di sirkuit Brno, Ceko, sejak 2020. Sirkuit tersebut dihapus dari kalender setelah itu karena pekerjaan trek yang diminta tidak dapat dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Aspal baru telah dipasang di Brno untuk menyambut kembalinya MotoGP, dengan sejumlah pabrikan telah mengujinya secara tertutup dalam beberapa minggu terakhir. Marquez yang telah menang 3 kali di Brno selama bertahun-tahun, mengatakan permukaan baru akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tetap, ia memperkirakan waktu putaran bisa sekitar 2 detik lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya beberapa pabrikan menguji 2 atau 3 minggu yang lalu dan sepertinya mereka sudah 2 detik lebih cepat daripada sebelumnya, kata Marquez. Jadi, ini bukan trek baru, tetapi dengan aspal baru dan fakta bahwa 4 tahun terakhir kami tidak balapan di sini, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama pada FP1 itu. Tapi saya yakin pada akhir FP1 kami akan berada di catatan waktu dan jalur yang tepat. Kami datang dari trek yang benar-benar berbeda dengan layout yang sangat sempit dan cengkeraman yang rendah. Sekarang kami memasuki layout yang besar dan cengkeraman yang kuat dengan aspal baru. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Sementara itu, Alex Marquez paksakan tampil di MotoGP Ceko meski cedera tangan belum sembuh total. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, memastikan dirinya akan tetap bertarung di MotoGP Ceko 2025 di tengah kondisi cedera tangan yang belum sepenuhnya pulih. Setelah finish di posisi kedua pada MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring, Alex tampil luar biasa meski mengaku tidak dalam kondisi fisik terbaik akibat cedera tangan yang ia alami sejak beberapa pekan lalu. Menjelang balapan di sirkuit Brno, Republik Ceko, adik dari Marc Marquez itu mengungkap bahwa jahitan pada jarinya telah dilepas. Jahitannya sudah dilepas hari Selasa. Dokter bilang tidak ada perubahan signifikan dalam 2 atau 3 minggu setelah patah. Yang penting, tulangnya tidak bergeser, jelas Alex dalam sesi wawancara jelang race weekend. Alex mengakui bahwa saat tampil di Sachsenring, ia tidak terlalu merasakan dampak besar dari cederanya. Hal itu dikarenakan karakter sirkuit yang mengalir dan tidak terlalu banyak pengereman tajam. Di Sachsenring saya tidak terlalu menderita. Tapi Brno berbeda. Di sini lebih menuntut fisik. Kita lihat saja nanti, sesi demi sesi, ujar Alex. Meski dokter menyarankan agar tidak mengalami kecelakaan lagi, Alex tetap bertekad menjaga kecepatan dan berupaya tidak terlalu tertinggal dari 2 rival utamanya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kita harus meminimalkan risiko, seperti saat di Jerman. Target saya adalah kehilangan poin sesedikit mungkin dari Marc dan Pecco, tegasnya. Dalam klasemen sementara MotoGP 2025, Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 83 poin dari sang kakak, Marc Marquez, yang memimpin klasemen. Alex unggul 64 poin dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga.